Ada yang udah tahu materinya tentang apa di semester 2 Bahasa Indonesia? Sudah terlihat tidak di layarnya? Belum. Terlihat tidak? Sudah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita kembali lagi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran daring kelas 2. SDIT Permata Hati dipersembahkan oleh Bu Yusti dan Bu Windy. Masih, nah kita di tema 5 ya, kemarin di semester 1 di tema 4, sekarang masuk ke tema 5. Itu ada bukunya. Pengalamanku, iya, dilihat dulu ya ke layarnya ya. Pengalamanku, subtema 1, yaitu tentang pengalamanku di rumah. Muatan pelajarannya atau mata pelajarannya itu bahasa Indonesia. Materinya, ungkapan maaf. Tujuan pembelajaran, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf yang ditemukan dari teks percakapan dengan benar. Yang kedua, diharapkan nih dengan tanya jawab, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Nah, kita masuk ke materi menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf itu biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Permintaan maaf kan tadi harusnya dengan santun. Apa sih tujuannya? Kenapa minta maaf harus dengan ucapan yang santun dan lembut? Nah, tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf kita atau permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah memaafkan aku, Ibu. Terima kasih sudah memaafkan aku, Ayah. Nah, tentunya kita manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, jadi, ketika kita melakukan salah adalah meminta maaf. Kemudian, tadi menjelaskan makna. Sekarang menuliskan ungkapan permintaan maaf. Saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Meminta maaf juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Nah, ini penulisannya harus menggunakan kata maaf. Jika sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Di sini ada contoh ungkapan permintaan maaf. Ini teks percakapan antara ibu dan siapa ya? Seorang anak laki-laki. Alvin, kata ibu. Alvin, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Kata ibu. Alvin jawab, maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Sambil wajahnya khawatir, takut ibunya marah. Kemudian, ibu berkata, ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Alvin menjawab, baik, Bu. Nah, dari percakapan Alvin tadi, ada permohonan maaf. Dari siapa ya permohonan maafnya? Boleh menjawab? Alvin. Alvin, Hansa. Dah. Hansa yang jawab. Terima kasih, Alvin. Betul sekali. Ya. Baik, yang duluan menjawab berarti ini ya, good job. Ya, yang lainnya menyimak kembali dan matikan kembali stikernya. Yang meminta maaf itu memohon permaafan maaf itu adalah Alvin. Kepada siapa ya Alvin meminta maaf? Ibunya. Ibunya Hafiz. Good job.
Kemudian, sama sejarahnya. nah, ini yang tadi. Siapa yang minta maaf? Alvin. Alvin. Tuh. Kemudian, kepada Alvin meminta maaf kepada siapa? Ibu. Ibu. Betul. Mengapa Alvin meminta maaf kepada ibu? Karena membuang tinta pulpen. Bagus, good job. Tutup kembali speakernya. Hebat, Nezar. Hebat. Nah, jadi kalimat meminta maaf di atas maknanya Alvin meminta maaf kepada ibu, harus ada kata ininya. Apa nih maknanya? Karena tidak sengaja ya ini ya, bukan sengaja. Tidak sengaja, ulangi lagi. Jadi kalimat meminta maaf di atas maknanya Alvin meminta maaf kepada ibu karena tidak sengaja membuang isi tinta ke tempat sampah. Jadi permohonan minta maaf Alvin itu maknanya karena Alvin tidak sengaja membuang isi tinta ke tempat sampah. Belum ada perintah menulis dari ibu ya. Nah, sampai di sini apakah kalian mengerti tentang menjelaskan Bu. permohonan maaf? Ya. Matikan lagi speakernya. Terima kasih yang sudah mengerti. Sekarang tutup speakernya. Nah, peraturannya boleh menjawab. Langsung aktifkan speakernya. Yang jawab duluan, ibu masukkan nilai yang bagus. Yang duluan. Siap-siap. Coba. Silahkan. Ini makna permohonan maafnya bagaimana ya? Ada yang bisa jawab? Alika meminta maaf karena sudah memecahkan piring di dapur. Oke, ibu bacakan. Terima kasih. Coba mute lagi. Ibu, Alika meminta maaf karena sudah memecahkan piring di dapur, kata Alika. Jadi, tadi Kakak Nizar? Boleh, Kakak Nizar tadi duluan. Jadi, maknanya apa? Alika meminta maaf. Karena sudah memecahkan piring di dapur. Iya, ini sudah ada maknanya jelas di sini. Alika meminta maaf karena sudah memecahkan piring di dapur. Sekarang ibu tunjuk. Syahira, coba praktikkan katanya. Kata permohonan maaf Alika kepada ibu. Silahkan praktikkan bagaimana cara mengucapkannya. Tadi sudah ibu jelaskan harus dengan sungguh-sungguh, tulus, dan sopan. Silahkan Syahira. Ya, Bu. Nomor 1. Ibu Alika minta maaf karena sudah memecahkan piring di dapur, kata Alika. Pinter. Sudah sungguh-sungguh belum teman-teman ucapannya Syahira? Sudah. Kalau seperti ini enak gak? Ibu, Alika minta maaf. Karena sudah memecahkan piring di dapur ibu. Sambil nangis. Sopan tidak kalau sambil teriak-teriak? Misalnya. Mendengar kecepatan. Tidak. Tidak, ya. Tadi siapa? Syahira. Oke, siapa yang berani mempraktikannya lagi? Benar, Bu. Boleh. Nizar. Ibu Alika minta maaf karena sudah memecahkan piring di dapur, kata Alika. Ya, boleh sampai piring di dapur juga ya. Jadi kalian mempraktikkan sebagai Alika yang meminta maaf. Coba ibu mau tunjuk Alika, coba bagaimana cara minta maaf Alika kepada ibu. Alika pernah minta maaf kepada ibunya? Ini kebetulan contohnya Alika ya. Ini hanya contoh ya. Alika? Iya, Bu. Coba ibu sekarang tanya. Jujur ya, nggak apa-apa. Teman-temannya yang lain juga pernah melakukan kesalahan ya. Alika pernah nggak melakukan kesalahan sama ibunya? Pernah. Nah, contohnya apa?
Contohnya apa, Nak? Nggak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya karena salah apa gitu? Baik. Coba yang ini deh, tolong bacakan. Bagaimana cara membacakan permohonan maaf yang tulus, sopan, dan bersungguh-sungguh. Coba bagaimana cara membacanya. Sampai dapur bacanya. Coba. Ibu Alika minta maaf karena sudah memecahkan piring di dapur. Oke, terima kasih Kakak Alika. Lanjut lagi. Nomor 2. Nah, ini sudah jelas maknanya ya. Baik. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Siapa yang meminta maaf? Hafiz. Nopal. Ya, Ufa, jawab betul. Ufa, siapa tadi Ufa? Coba Ibu tanya Ufa. Siapa yang minta maaf? Novel. Kata Nopal. Ya, kenapa bisa tahu Nopal? Karena di sini ada kata Nopal. Berarti yang meminta maaf itu siapa? Ufa? Naufal. Pinter. Coba bacakan Ufa. Hafiz, aku minta maaf ya karena sudah mematahkan pensilmu, kata Novel. Pinter. Coba deh yang punya nama Novel di sini ada? Kak Novel? Novel? Ya. Kak Novel? Ya, Kakak Novel pernah punya salah pada temennya? Tahu. Pernah punya salah nggak? Nggak tahu? Pernah punya salah nggak sama temennya? Pernah. Coba, pernah. Apa salahnya? Kak? Terus kalau punya salah, berani meminta maaf nggak? Berani. Pinter ya. Terus tidak diulangi lagi. Coba Kanova yang mempraktikkan cara mengucapkannya. Bagaimana ya cara mengucapkannya? Silakan nomor 2 dipraktikkan sama Kanova. Yang mana? Yang nomor 2. Sampai kata pensilmu. Hafiz. Dibaca, Kak. Hafiz, gimana cara mengucapkannya? Hafiz, aku minta maaf ya karena sudah mematahkan pensilmu. Pinter, good job. Terima kasih Kakak Noval. Lanjut lagi. Nah, yang sudah ada bukunya silahkan buka halaman 19. Tema 1, subtema 1, halaman 19. Nah, kalian lihat ke layar ya. Ibu akan membacakan teks di halaman 19. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol Guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut Guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena Guci disambut dengan cepat. Coba nih sambil mengulang di semester 1 ada tentang kosakata. Di sini ada kosakata yang tidak dimengerti tidak? Ada. Kosakata apa yang tidak dimengerti Kakak Nizar? Bagus Kakak Nizar. Ibu Apa? Halaman 19. Udah ada bukunya? Boleh. Buku halaman 19. Nama rebah. Guci. Guci bukan Kak Nizar? Ya. Ibu yang bukan. Rebah, Bu. Oke, siapa yang bisa jawab rebah itu apa?
Ada yang bisa jawab? Mute lagi yang sudah berkata, yang sudah bicara. Mute lagi. Ada yang bisa jawab tadi beberapa temannya menemukan kosakata yang belum dimengerti. Ada kosakata rebah dan guci katanya. Rebah itu apa? Cuman yang bisa? Buka speakernya yang bisa. Baik. Jatuh, betul. Rebah itu jatuh, betul. Rebah itu kayak rebahan, tahu rebahan? Nah, rebah. Jadi mau nempel ke lantai rebahan itu ya. Untungnya disambut, tahu disambut? Digapai sama ayah, ditangkap sama ayah. Sehingga tidak sampai menyentuh lantai dan tidak pecah. Apanya yang tidak pecah? Guci. Nah, tadi Kak Anizar bertanya guci. Guci itu seperti vas bunga ya. Tahu guci, ada guci nggak di rumahnya? Baik, itu tadi sekilas tentang menemukan kosakata dan artinya. Lanjut lagi. Nah, ini kejadiannya berarti di mana ya? Di rumah. Di halaman 19, perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Beni. Ayah, Beni meminta maaf. Ayah berkata, meminta maaf tentang apa? Beni, karena Beni kurang hati-hati. Beni. Ayah, ya nak. Ayah maafkan. Beni lain sekali harus hati-hati ya. Beni, ya ayah. Ayah, ayo main kuda-kudaan lagi. Beni menjawab, aku ingin menjadi anak kuda lagi. Ayah, Ibu yang baiklah jagoanku. Nah, dari percakapan tadi, tentang percakapan siapa tadi? Ayah dan Beni. Di sana, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Jawabanmu berdasarkan percakapan di atas. Jadi yang tadi menyimak Ibu, pasti tahu jawabannya. Contoh ungkapan permintaan maaf dari teks percakapan tadi. Ibu tulisnya di mana? Di buku PR. Belum Ibu suruh tulis. Dengarkan dulu. Siapa yang bisa jawab contoh ungkapan permintaan maaf? Yang berdasarkan teks percakapan tadi, bagaimana kalimatnya? Maaf. Ayah, Ayah, Beni meminta maaf. Ih, pinter, Alvin. Ayah, Beni meminta maaf. Tulis, Bu. Silakan, Ayah, Beni meminta maaf. Tulis ya. Tidak apa-apa, tidak sama kotaknya juga. Tulis halaman 19, tulis di buku PR-nya. Kemudian di bawahnya contoh ungkapan permintaan maaf. Di bawahnya lagi. Nah, penulis tanda kutip seperti ini. Ya, kan dalam percakapannya ada percakapan ayah dan Beni. Nah, yang meminta maaf adalah siapa? Alvin? Beni, ya. Ya, Beni meminta maaf. Ini contoh ungkapan permintaan maaf dari Beni kepada ayah. Silakan waktunya. Tidak banyak. Ayo, sudah kelas 2. Menulis keterampilan menulisnya harus meningkat. Sudah. Siapa yang sudah? Di buku PR. Pinter. Siapa yang sudah barusan? Novel, Masya Allah. Coba lihat tulisan kakak Novel. Jangan cepet-cepet, tapi tulisannya kurang rapi ya. Coba Ibu mau kita perhatikan tulisan kakak Novel ya. Mana kak Novel? Bentar Ibu. 3 aja, Bu. Ayo. 3 aja. Ya, sudah ditulis. Perhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Kak Novel. Coba Kak Novel, Ibu nggak bisa lihat.
Mana tulisannya Kak Nova? Tapi tidak. Nggak kelihatan juga mana. Wah, iya. Nggak kelihatan, ke atasin sedikit. Oke, pintar. Ayah, Benny, iya. Pakai tanda kutip, nah. Tanda bacanya. Ini nih, tanda kutip namanya nih. Yang kayak koma di atas 2. Terus pakai koma di sebelah ayah. Ayah, koma, Benny meminta maaf, titik. Ayo. Kakak Nova bagus. Tercepat. Mana lagi? Ayo, waktunya nggak banyak. Ibu Mutia sudah. Hebat, Mutia. Rapi nggak tulisannya? Ayo, di sini yang huruf kapitalnya huruf apa saja? Coba. Huruf kapitalnya huruf apa saja? Dari kalimat, dari kata ayah, A-nya, terus sama nama orang siapa di sini? Benny, B-nya aja, pintar. Lanjut lagi. Ayo. Harus sudah cepat, rapi, menulisnya ya. Tidak besar-besar tulisannya. Tidak terlalu kecil-kecil tulisannya. Tidak juga. Pokoknya harus terbaca, rapi, dan Sudah. Oke, kalau sudah semuanya, lanjut lagi. Ayo cepat. Sampai berapa? Ini tulis halaman 19, contoh ungkapan permintaan maaf. Ayah Benny meminta maaf. 3 kalimat ini tulis sudah. Udah. Oke, lanjut lagi. Masih di halaman 20. Ibu belum. Ayo, nulisnya cepat. Ayo, udah kelas 2, anak soleh. Semangat, ayo. Semangat. Ibu sudah. Terima kasih yang sudah. Boleh, yang sudah tidak bersuara dulu ya. Ya, mute dulu aja ininya, speakernya. Terima kasih yang sudah. Jadi yang belum siapa? Hana sama Altaf aja. Nizar juga belum, Bu. Ayo, Kak Nizar. Sudah. Semangat. Terima kasih, Kak Hana. Ibu sudah. Baik, kalau sudah lanjut ya. Ibu belum. Bu, sisanya boleh buat istirahat nanti di kerjanya. Boleh. Ibu kan suruh tulisnya cuma 3 kalimat nih, halaman 19. Contoh ungkapan permintaan maaf. Ayah, Benny meminta maaf. Yang ditulis cuma tulis 3 kalimat ini aja. Iya. Jawablah pertanyaan berikut, tidak usah ditulis, tidak apa. Jawabannya saja yang ditulis. Sudah belum di buku PR-nya? Ibu Hafiz sudah. Mana? Lanjut lagi. Halaman 20. Makna ungkapan permintaan maaf. Ayo. Silahkan perhatikan. Maknanya apa ya? Mana ungkapan permintaan maaf? Dari siapa tadi? Permintaan maafnya? Dari siapa? Dari Benny kepada ayah. Dari Benny kepada ayah. Betul. Mengapa Benny meminta maaf kepada ayah? Ayo, yang menyimak percakapan tadi kasih tahu. Mengapa Benny meminta maaf kepada ayah? Karena sudah memecahkan guci. Karena sudah memecahkan guci. Betul. Coba Ibu mau tanya deh jawaban yang lain. Boleh? Boleh ditambahkan. Sama Sirkia. Sirkia. Jawabannya apa ya? Makna ungkapan permintaan maaf dari percakapan tadi? Apa ya? Sirkia? Ya. Apa makna permintaan maafnya? Apa ini kunci ini? Tadi yang meminta maaf siapa?
Beni. Beni. Kepada siapa? Ayah. Iya. Mengapa Beni meminta maaf kepada ayah? Nah, itu adalah mana ungkapan permintaan Beni kepada ayah. Kenapa ya? Karena sudah memecahkan gucinya. Ih, pinter. Silakan tulis dengan cepat, rapi. Beni, jadi inilah makna ungkapan permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada ayah karena kurang hati-hati sudah menyenggol guci saat bermain. Ya, atau boleh dari jawaban Sirkia. Gimana jawaban Sirkia tadi? Beni meminta maaf kepada ayah. Apa tadi jawabannya? Sirkia, ulangi lagi coba. Beni? Beni meminta maaf kepada ayah karena sudah memecahkan gucinya. Oke, emang dari percakapan tadi ada yang pecah nggak gucinya? Gucinya pecah tidak? Tidak ya, karena sudah menyenggol. Boleh. Menyenggol guci saat bermain, untung saja tidak pecah. Karena bagaimana tadi ceritanya? Kenapa gucinya nggak sampai pecah? Karena? Oh iya. Karena di apa sama ayah? Disambut sama ayah, ditangkap sama ayah sehingga gucinya tidak sampai pecah. Terima kasih Kakak Sirkia, hebat, sudah berani. Silakan tulis dengan rapi. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Bentar lagi. Oke, Ibu hitung. Yang tercepat, 10 tercepat dan rapi tulisannya, Ibu tulis namanya. Siapakah dia? Yang sudah selesai tadi, Naufal. Oke, ayo, siapa lagi? Sekarang kalau tadi 1 orang, kalau sekarang 10 orang. Ayo, siapa? Belum ada. Tapi harus rapi tulisannya ya. Nah, di sini nih Ibu kan ada kesalahan pengetikan nih. Ini harusnya pakai jarak ya, sudah karena pakai spasi terus kurang ya. Ya, yang ini ya, di sini pakai jarak. Perhatikan juga tanda. Ibu yang itu nulisnya tadi nggak pakai jarak, lupa. Yang mana? Yang pertama. Karena kurang hati-hati. Oh, jadi ngikutin Ibu. Ngikutin ini. Ya, yang ini kurang tepat ya. Harusnya pakai jarak. Nizar, hebat. Siapa lagi? Baru Nizar, 1 orang. 2 orang, kedua. Siapa? Sebutkan namanya ya. Siapa? Yang tercepat lagi? Ibu Alika sudah. Alika. Baik, sebelumnya. Nih. Saya sudah. Ibu Berlin sudah. Berlin, boleh. Siapa lagi? Bu, aku. Altaf udah? Bu, Siapa yang udah? Iya. Ya. Ibu udah, Hana. Hana, betulkah? 7 Altaf. 2 orang, 3 orang lagi. Ibu Kedua, udah. siapa? Ibu sudah. Yuna. Ibu. 9. Hana mah udah ikut tuliskan. Ayo, ke 9 siapa? Ibu Mika sudah. Nah. 10 terakhir. Ayo, siapa yang paling cepat dan rapi? Oke, yang sudah juga perhatikan. Sudah, Bu, pena. 10 pena. Yang sudah, ada yang belum juga perhatikan. Oke, sudah sampai 10. Baik, tidak apa. Semangat. Walaupun begitu tetap nilainya bagus. Asalkan tulisannya rapi. Nih, perhatikan baik-baik yang sudah ataupun yang belum menulisnya. Di sini ada huruf kapitalnya huruf apa ya?
Dari kata apa ya huruf kapitalnya? Beni. Dari kata Beni, betul. Huruf B-nya. Ya, kenapa ini kapital? Karena nama orang. Karena nama orang dan ada di awal kalimat. Ya, nama orang jelas ya. Sudah ya? Terima kasih yang sudah tepat waktu. Yang lain Ibu tunggu. Ibu sudah. Terima kasih yang sudah, Gujo. Ibu Kiran sudah. Gujo, Kiran. Sudah. Oke, lanjut lagi. Nah, dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, nih ayat ke-134. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, baik di waktu ada maupun tidak ada ya, lapang itu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir, silahkan simak. Nah, sudah menulisnya? Nah, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah. Tidak yang ditulis yang ini saja. Untuk yang makna ungkapan permintaan maaf sudah selesai. Sambil menunggu teman yang sudah selesai. Oke. Tadi Ibu sudah jelaskan. Kalian sudah mengerti belum tentang makna ungkapan permintaan maaf atau menjelaskan tentang permintaan maaf dan tentang menulis ungkapan permintaan maaf. Sudah mengerti tidak? Sudah mengerti belum? Ada pertanyaan tidak? Sudah. Tidak. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, Ibu kasih kesempatan buat yang ingin bertanya. Bu, aku nggak ngerti. Boleh. Bu, aku mau bertanya apa? Boleh? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tanya jawab. Ayo, berani menjawab. Come on. Oke. Ya, Bu. Raisa, Kiran. Iya, Bu. Kiran. Coba baca yang ini, Kak. Nomor 1. Bagaimana cara mengucapkannya? Maaf, Kak. Bella menyapu halaman pagi ini. Oke, siapa yang meminta maaf, Kiran? Bella. Bella. Kepada siapa? Kakak. Kepada kakak. Yang lain mute dulu ya, Kak Alta, Nizar, mute dulu ya. Terima kasih. Mengapa Bella meminta maaf kepada kakak? Karena tidak menyapu pagi ini. Ibu masih tanya ke Kiran. Karena? Coba, apa ya? Jadi maknanya dari ungkapan permintaan maaf Bella itu apa ya? Bella meminta maaf kepada kakak karena? Belum menyapu halaman. Karena lupa menyapu halaman pagi ini. Coba ucapkan lagi Kak Kiran. Makna ungkapan permintaan maaf Bella itu apa? Bella meminta maaf. Ikutin Ibu. Bella meminta maaf kepada kakak karena lupa menyapu halaman pagi ini. Ulangi lagi. Jadi, coba jelaskan Kak Kiran makna dari ungkapan permintaan maaf Bella. Bella meminta kepada karena
lupa menyangkut Halaman. Nih, pinter. Terima kasih Kakak Kiran. Good job. Lanjut lagi. Coba Ibu minta tolong bacakan sama pena. Pena, Ya, Bu. gimana cara pengucapannya? Ibu izin ke toilet. Boleh. Gimana cara pengucapannya? Pena. Maaf Bapak, Eca tidak membantu adik belajar malam ini sebab Eca harus mengerjakan banyak PR. Pintar. Jadi maknanya apa ya? Mana ungkapan maaf Eca? Eca meminta maaf Eca meminta maaf kepada kepada Eca meminta maaf kepada Eca meminta maaf kepada ayah karena tidak dapat membantu adik belajar malam ini karena Eca harus mengerjakan banyak PR. Terima kasih Kakak Pena, good job. Lanjut, nih. Sini ada nama temannya. Siapa yang berani? Hafiz. Menemukan maknanya. Hafiz, Bu. Boleh. Berlin, coba Berlin. Berlin, temukan maknanya. Mana ungkapan maaf ini apa ya? Abdul Fadis meminjam pensil Bapak tanpa izin dulu. Jadi mana ungkapannya apa? Abdul Fadis meminta maaf. Oh, ini praktikan. Coba. Praktikan UFA-nya. Kan yang coba praktikan siapa ya yang minta maaf? Berlin, di sini siapa yang meminta maaf? Kan di sini ada kata Abdul Fadis meminjam pensil kakak tanpa izin dulu. Berarti yang harus meminta maaf siapa? Berlin, yang harus meminta maaf Abdul Fadis. Kepada siapa? Kepada kakaknya. Kepada kakaknya. Jadi bagaimana cara meminta maafnya coba? Cara meminta maafnya gimana? Kakak. Maafkan Fadis ya, soalnya tadi aku tidak meminjam pensil tanpa minta izin dulu. Pintar. Terima kasih Kakak Berlin. Lanjut lagi. Siapa yang bisa jawab? Tekan speakernya. Hafiz, Bu. Oke. Ibu kasih kesempatan yang lain. Fauzi. Oh, Alsa. Alsa. Maaf, siapa ini? Ani Fauzi. Raisa Alia. Maaf. Satu lagi pertanyaan. Silakan. Kansa tidak bisa membantu membereskan rumah karena harus belajar untuk ujian besok. Bagaimana cara mempraktikkan ungkapan maafnya? Siapa yang meminta maaf? Raisa Alia, siapa yang meminta maaf? Aktifkan speakernya, nah. Siapa yang meminta maaf di sini? Hansa kepada Ibu, boleh. Tidak terdengar suaranya, nah. Nulis dulu. Raisa. Ditulis. Tidak ditulis. Yang mau ditulis juga boleh. Tidak ditulis, ini hanya dipraktikkan. Raisa ya. Tidak terdengar suaranya. Oke. Baik. Siapa yang bisa jawab lagi? Sepertinya Kakak Raisa Alia terkendala sama sinyalnya. Tidak apa-apa, tetap good job. Berani membuka speakernya. Ayo, siapa lagi yang bisa
Menjawab, mempraktikannya. Hafiz, Bu. Hafiz. Boleh. Kansa tidak bisa membantu membereskan rumah karena harus belajar untuk ujian. Coba bagaimana? Kepada ibu ini. Ibu. Kanza tidak bisa. Minta maafnya mana? Kan harus ada kata maaf. Ibu Kanza minta maaf. Maaf karena tidak bisa membantu membereskan rumah. Karena harus belajar. Karena harus belajar untuk ujian besok. Baik, terima kasih sudah mengerti sampai sini cara pengucapannya, cara membuat kalimat permintaan maaf. Sudah. Nah, ini kan biasanya sudah ada di kegiatan kalian sehari-hari. Oh, ada satu lagi. Siapa yang berani speakernya? Buka. Yang duluan buka speakernya. Besar. Kanza. Boleh. Bu. Ya. Kesempatan dulu buat temennya ya, yang belum ya. Boleh Kansa? Keisha tidak memakai seragam olahraga karena baju olahraganya tertinggal di rumah. Nah, ini meminta maafnya kepada Pak gurunya. Boleh? Pak, gimana? Pak, Keisha tidak. Pakai maafnya mana? Kata maafnya mana? Pak, maaf. Maaf. Keisha tidak memakai seragam olahraga karena baju olahraga tertinggal di rumah. Iya, sudah jelas ya, pinter. Sudah jelas ya di sini maknanya. Mana permintaan maaf Keisha itu karena baju olahraganya tertinggal di rumah. Terima kasih soleh-soleha. Alhamdulillahirobbil alamin. Sudah mengerti, sudah paham tentang pengucapan? Sudah. Permohonan maaf itu harus diucapkan bagaimana? Ucapan permintaan maaf itu harus diucapkan dengan sopan, terus lembut, dan harus ada kata apa? Harus ada kata maaf. Baik. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, anak soleh silakan berdiri biar tidak pegal. Berdiri semuanya, silakan berdiri.